data, tolong diberikan ke Ibu ya. Karena ini sebagai bukti perkuliahan kalian. Jadi nanti hasil rekamannya diupload di YouTube. Oke, silakan kelompok presenter untuk mengemukakan paparannya. Perwakilan kelompok 1 siapa? Nggak ada yang mau mengemukakan. Trisna, Bu. Oke, silahkan. Apa suara saya terdengar, Bu? Ya, kedengaran Trisna. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Bu. Kami dari kelompok 7 menyajikan materi mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Di mana di sini benang merah dari materi yang telah kami sampaikan itu adalah seperti yang selalu di mana di sini tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan kapan dan dimanapun. Belajar ini pun dapat diartikan sebagai satu proses kegiatan perubahan perilaku positif dalam diri seseorang di berbagai bidang yang dapat diproses dari interaksi ataupun dari pengalaman, di mana belajar, mengajar, dan pengajaran itu adalah hal yang berbeda, yang perlu kita pelajari pada materi ini. Untuk menunjang proses belajar tersebut, ada yang dinamakan belajar, di mana pembelajaran ini bisa memaksimalkan, mengarahkan, dan menyempurnakan proses belajar tersebut. Nah, seseorang dikatakan belajar apabila terdapat perubahan perilaku dari dalam dirinya yang menuju ke arah yang lebih positif. Di mana sudah kami jelaskan bahwa ada kriteria-kriteria seperti guru dan pembelajaran yang dapat dikatakan efektif yang telah kami paparkan dalam PPT. Di sini ada pun faktor yang mempengaruhi hasil belajar, terdapat faktor kesehatan, faktor psikologis, dan faktor keluarga, dan faktor sekolah maupun faktor masyarakat. Dan untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal dengan harapan dapat menambahkan pengetahuan intelektual, mengendalikan emosi, dan kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan fisik berupa keterampilan dalam proses belajar, diperlukanlah pembelajaran yang efektif dengan berbagai metode seperti diskusi, tanya jawab, latihan, evaluasi, dan lain-lainnya. Di mana pembelajaran yang efektif dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi syarat-syarat atau beberapa komponen yang telah kami paparkan dalam PPT kami, yang telah kami kirimkan di grup ataupun di e-learning. Sekian, Bu, dari benang merah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Trisna. Adakah yang mau bertanya lagi? Tadi Ibu lihat di e-learningnya LMS, ini baru ada 5 ya, kalau nggak salah tuh. Gimana sih? 5 atau 6 tadi tuh kalau nggak salah. Ada lagi yang mau bertanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Ada 7 pertanyaan. Tunggu ya, Ibu WA dulu. Ada kelompok 1 yang presenter hari ini memang membahasnya hakikat belajar ya? Kami dari kelompok 7, Ibu. Iya, kayak gimana sih?
Kan di RPS-nya kemarin kan sudah dibagikan. Maksud Ibu kan kemarin minggu kemarin sudah diperjelas kalau hari ini itu yang nampil adalah yang materinya belajar, definisi belajar. Yang kelompok yang definisi belajar siapa? Definisi belajar, Mohon ciri-ciri maaf Bu, belajar, alasan belajar, ya. Gimana Riki? ini yang kemarin kan kata Ibu Iin untuk kelompok majunya itu kan diacak Bu. Jadi yang maju pertama itu dari kelompok 7, jadi materinya langsung dikasih Ibu Iin Bu. Jadi diacak kemarin Bu. Oh gitu. Jadi langsung lompat ke hakikat belajar gitu ya? Tanpa mengetahui definisinya dulu. Tunggu, mungkin kalian yang salah tanggap atau gimana? Itu Bu In mana ya? Bu In? Tunggu ya, Bu In berarti. Sepertinya Bu In keluar. Soalnya kan namanya materi itu kan setahu Ibu itu kan urutan. Bagaimana mungkin kalian bisa membahas hakikat kalau pengertian belajarnya saja kalian belum tahu. Itu ya menurut Ibu. Tapi Ibu nggak tahu kalau misalnya Bu ini suruh acak. Tapi Bu, Mungkin yang dimaksud Bu ini. di makalahnya itu udah dibahas Bu tentang pengertian belajar itu Bu. Ciri-ciri belajar di makalah kelompok 7 ini. Iya, Bu, Iya, cuman benar. dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang dibahas ini lebih menekankan ke hakikatnya, bukan ke definisi belajar dan segala macamnya. Berarti kan sudah lompat. Nih, solusi sebagai calon guru, faktor yang mempengaruhi pembelajaran efektif, evaluasi pembelajaran. Jadi udah terlalu luas, sementara kalian kan masih definisi belajar, ciri-ciri belajar, alasan belajar. Tunggu ya, mungkin Ibu yang nggak maksud kemarin. Kalau Ibu pikir kemarin di dalam grup itu, Ibu In sudah menunjuk nih kelompok presenternya kelompok 7, tapi tetap materinya materi awal, gitu nggak sih? Menurut Ibu ya, tapi nggak tahu kalau Ibu In salah tanggap. Iya Bu. Iya, Katanya Bu. materi awal, dari materi awal Bu. Ya, tapi kenapa hakikat belajar? Mungkin Trisna bisa menjelaskan definisi belajar dulu kali, Trisna. Definisi belajar, ciri-ciri belajar, sama alasan belajar. Gitu ya, jangan ke hakikatnya dulu. Iya, Bu. Dalam izin Bu ya menjawab sebelumnya. Langsung Ini aja dijelasin dulu ya, dikasih ya, benang merahnya. submaterinya itu memang ada pengertian, ciri, dan alasan belajar, Bu. Dan Prisna lihat di bab buku belajar Ya, maksud itu Ibu yang langsung dikirimkan. ditampilkannya itu, Oh, yang dijelasinnya ke di sini sekarang, benang merahnya tuh yang itu, gitu ya. siap. Boleh di-share screen nggak, Bu? Boleh, silahkan. Tapi tunggu, Ibu minta. Oke, dah, silahkan langsung share screen. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah ada. Baiklah, Bu. Trisna mohon ulang atas benang merahnya ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 7 itu akan membahas mengenai submateri yang terdiri dari pengertian belajar dan pembelajaran, ciri-ciri belajar, dan alasan belajar, yang dimana di sini bisa terdiri dari tujuan belajar pembelajaran itu sendiri, bagaimana hasil belajar, dan faktor-faktor serta pembelajaran yang dapat dikatakan efektif. Di mana di sini sudah terdapat pengertian belajar dan pembelajaran. Diketahui sejak manusia dilahirkan selalu terjadi proses pembelajaran dalam kehidupan manusia. Tidak dibatasi usia, waktu, dan tempat, kapanpun dan dimanapun proses belajar akan terjadi. Pengertian belajar sendiri banyak dikemukakan oleh para ahli yang dapat dikaitkan dengan terjadinya proses perubahan tingkah laku pada individu belajar
dan proses cara terjadinya perubahan tingkah laku tersebut menuju yang lebih baik. Belajar bila diasumsikan dalam perilaku menuju ke arah yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar itu merupakan perubahan perilaku yang bersifat positif dalam diri seseorang yang dihasilkan dari proses interaksi dengan lingkungan, baik melalui latihan maupun berdasarkan pengalaman. Dijelaskan pula bahwa belajar, mengajar, dan pembelajaran itu menuju kepada aktivitas yang berbeda. Seperti mengajar itu diartikan sebagai suatu keadaan atau suatu aktivitas untuk menciptakan suatu situasi yang mampu mendorong siswa untuk belajar. Sedangkan untuk pembelajaran sendiri adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan untuk memudahkan terjadinya proses belajar, dan terutama untuk kepentingan belajar itu sendiri. Di mana di sini terdapat beberapa ciri-ciri dari belajar itu sendiri. Seperti yang pertama, perubahan perilaku yang terjadi pada individu adalah perubahan yang disadari. Perubahan perilaku yang disengaja sebagai hasil tindakan rasional, perubahan perilaku karena interaksi antara individu dengan lingkungan, dan perubahan perilaku hasil dari belajar yang dapat diamati biasanya adalah perubahan perilaku pada aspek motorik. Sedangkan perubahan perilaku pada aspek efektif atau emosional tidak mudah dilihat dalam waktu yang singkat, akan tetapi dalam rentang waktu yang lama. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ini, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seperti faktor jasmani dan psikologis. Sedangkan faktor eksternalnya itu berupa faktor dari luar diri seperti faktor sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di mana selanjutnya itu dari tujuan-tujuan pembelajaran tersebut akan menghasilkan sebuah hasil belajar, di mana hasil belajar ini merupakan kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan tujuan untuk memfasilitasi siswa dalam mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. Kompetensi ini mencerminkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diperlihatkan oleh seseorang setelah menempuh proses pembelajaran. Di mana di sini dijelaskan menurut Gagne, buku Condition of Learning mengemukakan bahwa taksonomi juga merupakan hasil atau kompetensi dalam belajar. Taksonomi tersebut terdiri dari 5 aspek, yaitu informasi verbal, keterampilan intelektual, dan keterampilan motorik, sikap, dan juga strategi kognitif. Nah, di sini setelah melakukan proses pembelajaran, kita harus mengetahui dulu pembelajaran yang dapat dikatakan efektif itu adalah pembelajaran yang seperti apa. Sebelum memasuki hal itu, kita harus mengetahui dulu makna dan tujuan dari pembelajaran yang efektif itu sendiri. Di mana maknanya di sini bisa dijelaskan bahwa pembelajaran yang mampu membawa siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, dengan tujuan agar siswa mampu mewujudkan perilaku belajar yang efektif. Dengan ciri-ciri perilaku belajar yang efektif tersebut adalah keaktifan dan kefokusan siswa dalam proses belajar, dalam menyelesaikan tugas, dan mampu menjelaskan hasil belajarnya. Di sini juga dicirikan dengan keberanian siswa dalam menyatakan pendapat mereka, berani meminta informasi yang relevan kepada guru, dan mengembangkan rasa keingintahuannya, serta mengaitkan topik-topik atau materi yang telah dijelaskan dengan kehidupan nyata. Kriteria guru yang dapat dikatakan efektif itu adalah guru yang dapat antusias dan mendorong siswanya, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang materi yang disampaikan, dan selalu menjamin materi yang disampaikan itu mencakup semua unit materi yang diharapkan secara maksimal, serta mampu menjelaskan berbagai informasi kepada siswa, dapat memajukan kemampuan akademik siswa, menerima segala resiko dan tantangan, serta memiliki kemampuan dalam merencanakan pembelajaran yang efektif. Barulah kita masuk ke dalam kriteria pembelajaran yang efektif tersebut.
Selanjutnya itu adalah perbedaan individual, di mana kita tahu setiap individual itu memiliki perbedaan dalam proses belajar ataupun cara bersosialisasinya. Selanjutnya adalah umpan balik, di mana umpan balik ini adalah upaya kita untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran kita dan konteks nyata, mengetahui hubungan antara materi yang kita sampaikan dengan konteks nyata atau kenyataan dalam kehidupan. Serta yang tidak kalah penting adalah interaksi sosial yang akan memberikan kita dukungan sosial terhadap proses belajar. Baik Bu, itu sekian dari materi yang bisa Trisna sampaikan sebagai perwakilan kelompok 7 mengenai belajar dan pembelajaran. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya Trisna, bagus sekali. Mungkin Ibu agak bingung tadi kalau misalnya dikemukakan hakikat belajar ya. Belajar, gitu kita diskusi bersama saja. Ibu izin Tidak ada yang mau bertanya. bertanya? Atau nanti Ibu yang bertanya ke masing-masing Izin orang. bertanya, Bu. Ya, siapa? Dea ya? Iya, Bu. Saya Dea dari kelompok 9. Izin bertanya, kalau dari PPT yang disajikan kelompok 7, arti dari belajar itu perubahan perilaku yang bersifat positif. Apakah hal tersebut selalu dalam yang bersifat positif atau bisa negatif? Seperti misalnya contohnya itu tawuran, Bu. Tawuran itu kan biasanya orang itu nggak langsung tawuran yang tiba-tiba, tapi biasanya sekelompok orang itu pasti mereka itu kayak berkumpul mendiskusikan bagaimana trik mereka untuk tawuran. Nah, apakah itu bisa disebut sebagai belajar atau tidak ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dea. Mungkin Trisna dan kawan-kawan bisa langsung menjawab. Siapa yang mau menjawab perwakilan kelompoknya? Atau Trisna lagi? Jadi pertanyaannya, kalau itu Dea ya, itu kan punya, ibaratnya mereka punya forum gitu ya, mereka merencanakan mulai dari hal kecilnya sampai kapan waktunya, bagaimana apa senjatanya, mungkin kalau tawuran biasanya pakai senjata kan, apa siapa yang mau diserang. Nah, itu gimana Trisna dan kawan-kawan, siapa sih anggota kelompoknya? Termasuk kategori belajar atau enggak? Trisna mencoba menjawab, Bu. Iya, Trisna. Trisna kelompoknya sendirian ya? Trisna sendiri. Anggota yang lain mana Trisna terus ya tadi? Nanti yang lain menambahkan ya setelah Trisna menjawab. Ya, silahkan Trisna. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini dapat Trisna simpulkan bahwa pertanyaan dia itu apakah dalam konteks tawuran itu termasuk proses belajar atau tidak? Ya. Sebenarnya proses belajar itu dapat kita terima atau dapat kita dapatkan itu dari dimanapun dan kapanpun. Bahkan sebenarnya tawuran itu sendiri merupakan proses belajar. Namun di sini dilihat dari tujuan dan juga konteks yang terjadi, alasan kenapa tawuran itu terjadi. Misalkan dalam tawuran itu untuk proses untuk membela keadilan, menurut Trisna itu mungkin tidak salah, Bu. Namun dengan cara yang baik pula. Di mana di sini kan sudah diketahui bahwa dalam forum itu mereka kayak belajar bagaimana menyusun strategi yang baik dan benar. Di mana di sini siapa yang menurut Trisna lebih ke prosesnya dan tujuan dari diri dari oknum itu sendiri. Apakah tawuran itu membawa dampak positif bagi orang lain dan dirinya sendiri atau tidak. Namun di sini Trisna percaya bahwa dari manapun
itu berasal dan kapanpun dan dimanapun, itu bisa kita ambil hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan belajar. Sekian Bu, menurut Trisna seperti itu. Ya, tambahan terima kasih. sedikit Bu. Ya, silakan. Nah, tambahan sedikit, mungkin untuk setiap oknum itu harus tahu dulu alasan mengapa tawuran itu terjadi, baru melakukan tindakan tersebut. Seperti halnya sama dengan demo. Para mahasiswa yang sering mengadakan demo itu harus mengetahui dulu apa yang didemokan. Jangan hanya ikut menambahkan panjangnya barisan. Jadi harus tahu dulu apa alasan dan tujuan dari melakukan demo tersebut. Terima kasih ya Trisna. Anggota kelompoknya ada yang mau menambahkan nggak? Izin menambahkan, Bu. Kalau tidak ada yang berbicara. Oke, siapa? Ulan, Bu. Ulan ya, Ulan silahkan. Ulan dari. Tadi kan pendemo tadi, Bu, itu sesuai dengan yang hasil capaian belajar yang menurut Gagni nomor 5, strategi kognitif. Itu sudah menyesuaikan dengan memakai strategi kognitif dan memakai cara yang efisien sebelum sesuai yang diajari yang dipresentasikan oleh saudari Trisna tadi kan harus tahu tujuan dan maknanya terlebih dahulu. Jadi secara tidak langsung mereka itu sudah mempraktekkan bagaimana caranya belajar untuk tawuran tadi, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih ya Ulan. Menanggapi Ibu ya, menanggapi dulu. Atau Dea dulu mau menanggapin. Silahkan Dea kalau mau ditanggapi dulu. Enggak, Bu. Ibu aja dulu, Bu. Oke, jadi Ibu menanggapi apa yang Trisna bilang tadi ya, tawuran yang memberikan dampak positif. Coba tolong contohin dulu sama Ibu, itu tawuran yang mengakibatkan positif itu seperti apa contohnya? Izin ya Bu, mungkin maksud Trisna itu mungkin kurang tepat katanya kalau tawuran, Bu. Kalau misal katanya itu demo, mungkin masih bisa ditolerin. Kalau kata tawuran itu kurang tepat menurut Trisna ya, Bu. Nah, jadi menurut Trisna, yang ke arah positif itu seperti tujuannya itu untuk membela keadilan. Seperti yang kemarin yang masih sempat ramai itu, yang untuk menuntut keadilan tentang perubahan peraturan itu, Bu. Jadi untuk itu tuh tujuannya untuk membela keadilan baik dalam diri sendiri maupun masyarakat banyak, Bu. Gitu. Oh gitu. Berarti jawaban Trisna tadi tidak menjawab pertanyaan Dea dong. Yang Dea tanyakan itu tawuran. Setahu Ibu tawuran dan demo itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau yang tawuran bagaimana? Kalau demo ya pasti ada yang positifnya karena bertujuan misalnya kayak yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat kan banyak mahasiswa memperjuangkan untuk mendapatkan hal yang baik untuk masyarakatnya. Nah, kalau tawuran kan tawuran kita tahu sendiri biasanya tawuran itu anak SMA seperti itu. Nah, tawuran dan demo itu kalau menurut Ibu itu dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi belum menjawab pertanyaan dari Dea tadi kalau yang berarti Trisna kemukakan karena dia menganggap tawuran tadi sama dengan demo. Jawaban tadi untuk demo ya, bukan tawuran. Kalau untuk tawuran bagaimana? Izin menjawab lagi ya, Bu. Coba ya, menjawab lagi. Kalau untuk tawuran, yang seperti telah Ibu Novika paparkan, bahwa biasanya tawuran itu identik dengan anak SMA, anak yang belum mengetahui kepekaan lingkungan biasanya, Bu, yang masih mencari jati diri dan hal sebagainya. Jadi menurut Trisna, tawuran itu lebih identik dengan ke arah yang negatif, seperti biasanya akibat dari tawuran itu merusak properti negara dan membuat masyarakat itu resah. Namun di sini kalau menurut Trisna, kalau ditanya apakah tawuran itu bisa mendapatkan sebuah proses belajar, menurut Trisna di situ sebenarnya masih terkandung
bahan belajarnya, Bu, seperti yang menentukan strategi dan lain-lainnya. Namun mungkin di sini salahnya adalah tujuan dan tata caranya, yaitu melakukan tawuran. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Terus kalau misalnya Dea dulu lah, Ibu balikin ke Dea dulu. Gimana Dea? Iya, Bu. Bu, kalau misalnya yang inti dari pertanyaan Dea tuh kan pengertian dari belajar tuh perubahan perilaku yang bersifat positif, Bu. Tapi apakah bisa belajar tuh perubahan perilaku yang bersifat negatif, Bu? Ya, itu gimana Trisna? Atau yang lain boleh, nggak Trisna aja lah. Masa Trisna aja? Di sini kan pasti sudah membacakan makalah Trisna dan kawan-kawan. Yang kelompok lain. Pendukung mana kelompok pendukung? Tuh kelompoknya silahkan didukung. Kelompoknya Trisna, jangan diam aja. Atau dari kelompoknya Trisna dulu yang mau menjawab nggak apa-apa. Tapi kelompok pendukung juga harus mengemukakan pendapat ya. Jangan pendukung di sini bukan maksudnya iya Bu, saya setuju, saya dukung jawaban Trisna dan kawan-kawan. Enggak gitu. Kalian juga harus mengemukakan apa alasan kalian mendukung, seperti itu. Membantu kelompoknya Trisna dan kawan-kawan. Jadi silahkan kelompoknya Trisna atau yang lain mau membantu jawaban pertanyaan dari Dea. Ibu izin menjawab, Bu. Ya, Wita, kelompoknya Trisna ya? Iya, Bu. Ya, silahkan Wita. Jadi di sini kan Bu, di sini kan pertanyaan dari saudari Dea itu tentang tawuran. Apakah tawuran itu merupakan belajar? Nah, jadi kan tawuran itu adalah hal yang negatif. Jadi itu tidak sama dengan demo. Jadi belajar itu perubahan perilaku yang bersifat positif dalam diri seseorang. Nah, jadi itu mengarahnya ke positif, bukan yang ke negatif. Kalau yang ke negatif itu penurunan moral, Bu. Lebih ke penurunan moral, bukan belajar, Bu. Mungkin itu saja. Oke, bukan belajar ya, Wita. Trisna sependapat nggak? Soalnya tadi dari yang Ibu tangkap, kalau menurut Trisna tidak seperti itu. Mana nih kelompoknya? Pendukung mana? Perwakilan pendukung gimana? Bisa bantu jawab? Atau malah tambah bingung? Izin berpendapat, Bu. Ya, Safri. Kelompok siapa nih, Safri? Kelompok pendukung atau kelompoknya Trisna? Trisna, Bu. Oh, masih kelompok presenter ya? Tapi sebelumnya maaf ya, Bu, izin off cam. Ya. Kenapa? Kameranya rusak? Jaringan. Enggak karena jaringan. Jadi alasannya kalau untuk tawurannya itu menurut saya itu kan perilaku yang bersifat negatif. Jadi tidak termasuk ke dalam proses pembelajaran. Tapi di dalam tawuran itu kan terdapat ada tata caranya. Jadi kalau untuk tawurannya sendiri itu tidak termasuk proses pembelajaran, tapi di dalamnya itu ada strategi, tata cara biar menang itu gimana. Nah, itu termasuk proses pembelajaran kalau menurut saya. Oke, sudah, Safri? Ya, mungkin sih, udah. Oke, terima kasih ya, Safri Hidayat. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Ya, siapa nih? Ulan, Bu. Ulan ya masih. Ulan, ya gimana Ulan? Ya, sebagai tadi seperti saudari Wita bilang, Bu, kan belajar itu merubah perilaku ke arah positif. Sesuai juga di PPT yang sudah dijelaskan itu termasuk ciri-ciri belajar, Bu. Yang katanya itu positif atau berakumulasi, bersifat aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. Aktivitas atau usaha yang dilakukan dalam proses belajar menunjukkan keaktifan seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu, baik jasmani ataupun mental. Jadi yang
tawuran tadi tuh bukan termaksud belajar, tapi tujuannya ke arah yang negatif, Bu. Mungkin itu. Bu In sudah ada nih. Ibu In. Oke, Bu Vika. Iya, Bu. Jadi mereka bingung, Bu, masalah tawuran itu termasuk belajar Ya, atau tidak. Definisinya kan sudah tahu tadi bahwa yang namanya belajar itu kan ciri-cirinya harus positif ya. Tadi Syafei mengatakan bahwa itu kan ada hal positifnya pada saat menentukan strategi. Nah, strategi yang dipikirkan di situ kan strateginya tentunya mungkin negatif, Bu. apa? Lebih cenderung ke arah negatif strateginya, Bu. Ya, pastinya. Ya, kalau strateginya pastinya ke arah negatif ya, bagaimana harus menyerang, dari mana harus diserangnya, gitu kan. Hal-hal yang ke sana kan menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, kalau sudah hal-hal yang negatif, ya tidak lagi termasuk belajar. Nah, itu ya. Perlu ditekankan, jadi kalau tujuannya sudah negatif, itu bukan belajar. Nah, itu saja Bu Vika. Baik, Bu In, terima kasih. Nah, itu ya, jadi untuk belajar itu, kita melihat berdasarkan definisinya tadi. Jadi kalau belajar, kalau sudah memiliki tujuan yang negatif, tidak menguntungkan orang lain, menyakiti orang lain, berarti itu bukan terkategori belajar. Terkhususkan misalnya kepada anak SMA, itu mungkin tawuran bisa dikategorikan sebagai kenakalan remaja, bukan sebagai belajar. Seperti itu ya, Bu In ya? Ya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nanya, biasanya Bu In suka tanya, kalau misalnya copet itu gimana? Kan copet mempelajari itu ya Bu In ya, triknya, ngambilnya tuh gimana, terus targetnya seperti apa. Itu kayaknya dipelajari dengan baik ya, tapi itu bukan kategori belajar. Ya, betul. Jadi belajar itu hanya untuk hal-hal yang positif. Gitu Bu In ya? Oke. Jadi sudah paham ya tentang definisi belajar? Tidak ada yang bingung lagi untuk masalah belajar ini. Masih ada yang mau bertanya nggak gitu ya, Dea? Dea sudah paham? Iya, Bu. Makasih, Bu. Makasih kelompok 7. Ya, terima kasih ya kepada kelompok presenter. Walaupun di sini agak bingung masih, tapi sudah dapat penjelasan tadi dari Bu In. Selanjutnya, masih ada yang mau bertanya? Boleh Bu In yang bertanya? Silakan Bu In. Ya, pertanyaannya, sejak kapan manusia itu belajar? Ini pertanyaannya untuk semua ya, bukan untuk kelompok Trisna saja. Karena kan sudah baca makalahnya Trisna dan kawan-kawan, berarti otomatis sudah mengetahui makalah dan PowerPoint sudah diberikan H-1. Terus tadi juga udah dikasih kesempatan waktu untuk membaca, Bu ya? Ya. Otomatis sudah bisa seharusnya menjawab pertanyaan dari Bu In. Nanti kalau tidak ada yang mau menjadi relawan, ditunjuk aja kali Bu In ya? Maaf Bu, izin menjawab. Oke. Kak Tuan Nurhayani ya? Nurwahyuni, Bu. Apa tadi? Iya, Nurwahyuni. Panggilannya siapa? Ibu biar sambil menghafal. Panggilannya Yuni ya? Iya, Bu. Ya, silahkan Yuni. Kalau menurut saya, manusia itu belajar dari sejak kecil sekali. Misalnya pas kita masih bayi, itu kita belajar kayak belajar megang garpu untuk makan, terus belajar berdiri, belajar merangkak, belajar berjalan gitu, Bu. Jadi, belajar itu berproses dari kecil sekali, kita itu sudah belajar. Jadi, tidak hanya di bangku sekolah saja,
tetapi sejak masih kecil kita itu sudah belajar. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih ya Yuni. Ada tambahan dari kelompok lain tidak? Ibu izin izin menambahkan, Bu. Oke, kita dulu ya. Sudah baru Riki ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini menurut kelompok kami, menurut saya, jadi belajar itu dimulai dari sejak di dalam kandungan, Bu. Di mana kita di dalam kandungan itu sudah mulai mendengarkan ibu berbicara, misalkan, terus kita juga belajar menendang, belajar menggerak-gerakkan tangan gitu. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih Wita. Selanjutnya Riki. Itu Bu, kurang lebih seperti kata Wita Bu. Sejak kita masih di dalam kandungan, di mana dalam kandungan kan kita memberikan rangsangan seperti tendangan yang kata Wita tadi. Jadi kita udah mengalami proses belajar ketika di dalam kandungan di ibu kita. Oke, Wita sama Riki satu kelompok ya? Beda. Beda Bu. Wita tapi kelompok itu ya. 7, Bu. Oh iya ya, kelompok presenter ya, lupa Ibu. Tapi sepemikiran. Oke, mana Bu In? Bu In. Jadi mereka bilang Bu, Ya. ada yang dari kandungan, terus ada yang dari kecil Bu. Ya. Dari kandungan sudah belajar, katanya Wita sama Riki. Ya, baik. Nah, belajar tadi kan adalah perubahan ya. Perubahan tingkah laku ya. Iya, Bu. Perubahan tingkah laku. Coba bacakan. Coba bacakan definisinya. Coba bacakan definisinya. Coba Trisna dibacakan definisinya, Trisna. Baik, Bu. Jadi, berdasarkan pemaparan materi kami, dapat disimpulkan bahwa belajar itu merupakan perubahan perilaku yang bersifat positif dalam diri seseorang, yang dihasilkan dari proses interaksi dengan lingkungan, baik melalui latihan maupun berdasarkan pengalaman, di mana perubahan tingkah laku tersebut dalam aspek pengetahuan, pemahaman, keterampilan, maupun perubahan sikap. Sekian, Bu. Terima kasih. Ya, nah balik lagi ke definisi itu gitu ya. Jadi kita harus balik lagi ke definisi itu, yang namanya perubahan tingkah laku itu dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Kemudian tempatnya juga banyak ya, bisa sikap, bisa kognitif gitu ya. Kalau bayi belajar merangkak, ya itu memang ada perubahan di situ ya, perubahan motoriknya. Kemudian saya bingung loh kalau yang di dalam kandungan. Ya saya bingung kalau yang itu, saya bingung. Tapi kalau anak bayi belajar misalnya misalnya ya tadi ya, belajar mau megang-megang benda, belajar megang-megang benda, ya, itu memang belajar ya, memang ada. Tapi kalau yang di dalam kandungan, nah itu saya belum menemukan referensinya. Nah, saya belum menemukan referensinya. Bu ini. Ya, jadi saya belum bisa menjawab ke arah sana. Tapi yang jelas memang sejak kecil gitu ya. Nah, itu saja Bu Vika. Terima kasih Bu In. Nah jadi kalau misalnya ditanyakan sesuatu, karena kita sudah punya dasar nih, kita sudah punya definisi belajar itu apa. Jadi patokannya itu ya definisinya tersebut gitu ya. Misalnya ditanya nanti orang luar nanya, kamu belajar sejak kapan katanya. Nanti tinggal ingat aja definisi belajar itu apa. Nah, jadi kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seputar dengan belajar. Gitu ya. Dan terus Ibu tertarik nih tadi sama
presentasinya Trisna. Kenapa sih Trisna dan kawan-kawan nih ya, kelompok coba Ibu tanya. Tadi ada dibilang kalau misalnya aspek afektif itu emosional, itu tidak bisa dilihat dalam waktu singkat, akan tetapi dalam rentang waktu yang lama. Itu kenapa sih seperti itu kalau di dalam belajar? Kenapa rentang waktunya lama baru bisa terlihat Trisna dan kawan-kawan? Kalau untuk aspek emosional. Kalau untuk motorik gimana? Apa bisa langsung terlihat Trisna? Atau yang lainnya? Mungkin Trisna mencoba menjawab, Bu. Ya, Trisna. Sampai apa Ibu sama Trisna, terus yang lain nggak ada yang jawab. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Trisna mencoba menjawab. Di sini, seperti yang sudah Trisna paparkan tadi, bahwa perubahan perilaku hasil dari belajar yang dapat diamati biasanya adalah perubahan perilaku pada aspek motorik, sedangkan perubahan perilaku pada aspek efektif itu atau emosional itu tidak mudah dilihat dalam waktu singkat, akan tetapi dalam rentang waktu yang lama. Hal ini menurut Trisna dikarenakan seperti yang kita ketahui, Bu, bahwa kalau emosional itu kan kadang berubah-ubah sesuai kondisinya, Bu. Jadi di sini untuk melihat proses perubahannya dilihat dalam jangka waktu yang cukup lama, apakah sikap atau perubahan perilaku itu bisa tertanam dalam diri individu itu dengan waktu yang lama atau tidak, seperti itu, Bu. Contohnya, mana pemberi contoh nih? Biar bisa, ya, terima kasih ya Trisna. Baik, Bu. Contoh perubahan belajar untuk segi afektif. Coba kelompok memberi contoh. Kelompok memberi contoh, ayo. Reina izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Rena. Jadi Reina dari kelompok pemberi contoh izin menjawab, Bu. Menurut Reina, contoh dari belajar afektif contohnya itu adalah kan misalnya kita nih dari kecil tuh kayak mudah marah, terus cengeng gitu, Bu. Terus perlahan dengan pertumbuhan umur perkembangan umur kita juga, sifat itu tuh bakalan berubah terus kayak itu, Bu, menjadi yang lebih kuat kayak itu, terus lebih mudah, lebih bisa untuk mengendalikan emosi kita, Bu. Terima kasih ya Rena. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan nggak? Trisna, Bu. Oke, Trisna, Trisna silakan. setuju dengan tim pemberi contoh yang diwakilkan oleh Reina. Mungkin menurut Trisna yang disampaikan Reina itu merupakan proses pendewasaan diri, Bu. Itu merupakan contoh dari aspek efektif atau emosional. Dan salah satu contoh lagi menurut Trisna seperti keaktifan siswa, Bu. Misal dari siswa yang kurang aktif atau pasif, terus setelah diberi motivasi kepada dari guru atau teman-teman, dia melakukan proses pembelajaran sehingga dia bisa lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu, dari pasif menjadi aktif. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Trisna. Jadi, itu kata Trisna tadi proses pendewasaan ya. Kalian sudah dewasa atau masih remaja ya?
Balik Ibu nanya lagi. Menuju Ayo. dewasa, Bu. Menuju Dewasa. dewasa. Siapa yang masih mau remaja? Jadi kalian termasuk terkategori untuk dewasa awal ya. Ini juga enak. Nah, jadi benar ya yang dikemukakan oleh Trisna dan juga Reina tadi, kalau seandainya emosional itu kenapa terlihatnya lama, itu seperti yang sudah dikemukakan oleh Reina dan Trisna. Kita nggak usah susah-susah, ambil aja contohnya, misalnya kalian dari kecil nih diajarin sama ibu sama bapaknya, pasti kan kalau sama orang tua itu harus sopan ya. Kan kalau dari kecil, misalnya dari kecil anak 5 tahun kan pasti belum terbiasa, masih kadang tidak sopan, masih kadang, nah perlahan-lahan nanti kalau sudah sudah besar nanti akan terlihat kesopanannya pasti bertambah seiring waktu. Jadi makanya untuk aspek afektif itu tentang waktunya terlihat lama. Sedangkan kalau misalnya motorik, tadi kan dari bayi dari bayi itu kan sudah terlihat tuh anak kecil yang tadinya tidak bisa merangkak dalam waktu berapa bulan. Misalnya kayak ibu aja, ibu dari bayi ibu sendiri, anak ibu itu dari umur 1 sampai 4 bulan, 5 bulan itu belum bisa merangkak, tapi sudah bisa kayak apa ya namanya tuh, tiara apa sih kalau kayak ABRI itu Iya, tiara. Iya, kayak tiara. ngesot kayak gitu kan. Iya, merayap tiara Bu ya. Nah, kelama-kelamaan dia sudah bisa merangkak, jadi itu motorik terlihat cepat, dalam waktu berapa bulan aja langsung terlihat bisa merangkaknya. Oke, itu tambahan dari Ibu. Bu In, mungkin ada lagi Bu In? Baik, kapan stop belajarnya ya? Kapan stop belajar? Ayo, kapan kita stop belajarnya? Stop Bu ya? Sampai meninggal, Bu. Sampai meninggal ya, Riki? Karena ada pepatah mengatakan bahwa belajar itu sepanjang hayat. Oh gitu ya. Oh jadi sampai nenek-nenek pun masih perlu belajar ya? Ya, masih perlu, Bu. Oke. Apa yang dipelajari oleh nenek-nenek? Seperti saya loh, saya kan udah nenek-nenek. Banyak hal bisa, Bu. Apa ya? Ya, halnya apa aja. Ini kita diskusi terbuka ya untuk semua. Misalnya belajar teknologi juga bisa, belajar untuk menerima kenyataan juga bisa, belajar untuk lebih mandiri juga bisa, Bu. Belajar menerima kenyataan seperti apa, Riki? Misalkan itu kan udah itu lansia kan, Bu. Nah, itu kan anak-anaknya sudah punya keluarga masing-masing kan, Bu. Jadi bisa menerima kenyataan bahwa anaknya sudah berkeluarga sendiri. Kayak gitu, Bu. Gitu ya. Ya, baik. Jadi menerima kenyataan bahwa anak-anaknya tidak bersama lagi, begitu ya? Iya, Bu. Wah, sedih ya jadi nenek-nenek ya. Belajar teknologi tadi katanya, Bu. Teknologi untuk nenek-nenek apa, Riki? Boleh untuk kesenangan, Bu. Misalkan main TikTok. Kan nenek-nenek juga kebanyakan main TikTok juga main kan. TikTok. Ya. Instagram, Bu. Jadi kan untuk kesenangan pribadi masing-masing jadi, Bu. Oke. Baik. Ya. Nah, belajar itu bisa dengan siapa saja ya? Belajar itu pertanyaannya dengan siapakah kita bisa belajar? Dan semua orang. Bisa Ya. semua orang, Bu. Safri dengan semua orang. Irina, dengan Iya, siapa Bu. kita bisa belajar? Iya, Bu. Dari semua orang bisa, Bu. Semua orang bisa ya. Oke, Asal baik. itu membawa positif, Bu, untuk kita. Membawa kebaikan buat kita ya. Oke, baik. Iya, Bu. Kira-kira
Anda mahasiswa, sekarang sudah semester 2. Adakah yang bisa saudara pelajari dari anak SD? Ada tidak? Belajar apa? Melatih Apa, kesabaran. Melatih Belajar kesabaran. melatih kesabaran. Oke, baik. Kalau saya belajar kepada orang muda, misalnya begini. Dalam mengisi e-learning, saya nggak bisa membuat daftar hadir di e-learning, maka saya tanya sama dosen-dosen muda. Misalnya sama Bu Novika, Ibu Zuli, ibu-ibu yang muda-muda. Ya. Jadi belajarnya juga tidak mesti sama orang yang senior, yang lebih tua, tetapi juga bisa belajar dengan orang yang muda-muda. Ya, nah itu yang harus saudara tanamkan pada diri saudara, bahwa belajar itu boleh dengan siapapun juga, tidak pandang status, tidak pandang usia, ya, tidak pandang status sosial, tidak pandang usia, kita bisa belajar pada siapapun. Ya, oke, baik. Itu saja Bu Novika. Kalau Fadilah, belajar dengan orang yang lebih muda pernah dilakukan, Fadilah Maharani? Pernah, Bu. Hah? Pernah, Bu. Pernah dengan siapa kira-kira? Dengan waktu itu pas masih sekolah sama adik kelas. Kayak tukeran ilmu gitu waktu Olimpiade. Oke. Apa yang dipelajari waktu itu? Yang tentang ini, Bu, tentang Olimpiade gitu. Jadi bisa belajar sama yang lain. Beda-beda, Bu. Ada yang kimia, ada yang matematika, fisika, biologi. Nah, kan Fadila waktu itu ikut kimia, jadi ada yang misalnya adik kelas yang biologi atau adik kelas yang fisika, jadi kayak tukaran-tukaran ilmu yang dipelajarin apa gitu, biar nggak cuma satu bidang itu yang kami tahu. Jadi membagi-bagi, sharing lah ya sifatnya ya. Iya, Bu. Oke. Ya, oke, baik. Ya. Jadi dalam hal ini jadi dalam hal ini yang namanya belajar bisa dengan siapapun saja. Ya, tidak terpaku pada orang yang lebih dewasa. Belajar juga tidak formal, tetapi bisa saja tidak hanya formal ya, seperti kita ini kan kita sifatnya formal ini, tapi bisa ini waktunya sudah hampir habis ya? Iya, Bu. Udah habis ya? Ibu Novika masih masuk nggak? Oke, baik. Kalau memang masih ada pertanyaan tidak dari mahasiswa? Krisna izin bertanya, Bu. Oke, boleh, silakan. Tapi ini di luar konteks materi, Bu. Ya, boleh. Untuk yang pengumpulan tugas tim penanya itu dikumpulkan langsung ke grup ya, Bu? Di grup aja, letakkan di grup aja dulu deh. Jadi yang diketikkan di Word itu pertanyaan dari tim penanya dan yang Dea tadi ya, Bu? Ya. Tim penanya ketiklah sendiri pertanyaannya, tim pendukung ketiklah sendiri pendukungannya, pemberi contoh juga, kemudian penyanggah juga gitu ya, silakan. Satu lagi Bu, untuk yang penanya itu jawaban dari tim kami disertakan atau tidak perlu ya Bu?
Silakan disertakan di ininya, dibuat sendiri oleh presenter. Baik Bu, terima kasih. Presenter yang bikin. Jadi presenter tidak menuliskan sanggahan, tidak ya, tapi jawaban-jawaban saja. Oke, baik. Yang lain? Ya. Yang lain bagaimana? Sudah jelas belajar dan pembelajarannya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Baik, kalau memang sudah, perkuliahannya kita akhiri saja ya. Nanti tolong dicek ke grup bahwa perkuliahan sudah selesai, agar Bu Vika tidak mencari-cari ya. Atau Bu Vika udah masuk? Baik, kalau memang demikian, itulah pengertian dari belajar, teori belajar ya. Saudara sudah memahami apa itu belajar. Mudah-mudahan bisa membuat kita semuanya memahami apa yang dimaksud dengan belajar itu. Kalau halnya negatif, tidak belajar ya. Ya, walaupun saya nonton di sinetron yang ada tukang copet itu, preman pensiun ya. Nah, ternyata Iya, Bu. ada strateginya kan, mau nyopet di oplet pun ada strateginya ya. Nah, itu bukan belajar itu. Ya, bukan belajar. Karena itu hal-hal yang negatif. Oke. Baik, itu yang perlu saudara ingat. Jadi kalau saudara merancang suatu tawuran, bukan. Kalau saudara merancang suatu demo, pikirkan dulu demonya. Demo itu untuk kebaikan atau untuk keburukan. Kalau demo itu menimbulkan hal-hal yang negatif, ya itu bukan suatu belajar. Ya. Kecuali misalnya saudara melakukan suatu kegiatan, dalam suatu kegiatan itu halnya yang positif, saudara melakukan sesuatu yang membuat saudara jadi berubah misalnya ya, nah itu baru bisa dikatakan belajar. Oke? Jelas ya? Baik, kalau memang demikian saya akhiri. Yuk. Maaf Bu, izin bertanya lagi Bu. Yap. Untuk kelompok presenter minggu depan kelompok berapa ya Bu? Oh, nanti saya chat di grup aja ya. Tempo hari sudah saya acak, sudah saya undi pakai Excel. Cuman saya belum buka laptop. Nanti saya lihat di laptop. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, di WA grup ya. Materinya juga nanti saya akan chat di grup. Baik, Bu. Oke. Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Oke, sudah saya akhiri pertemuan pagi ini. Terima kasih ya sudah hadir bersama-sama. Terima kasih sudah presenter yang sudah memberikan materinya, sudah mempresentasikan materinya. Terima kasih juga buat teman-teman penanya, pendukung ya, pemberi contoh ya. Terima kasih semuanya. Oh ya, penarik kesimpulan, jangan lupa diberikan kesimpulan hari ini tentang diskusi kita. Oke, sudah ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak? Ya, baik. Kalau tidak, ada, Bu. Ya, kalau tidak saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin live ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya.